Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Azara Salsabila Khairunisa, NIM 19091010004 dari kelas Etnopolitik A2 dengan dosen pengampu Bapak Hannes Dodi Mulasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume saya dari bab 2 yang berjudul The Dynamics of Ethnopolitical Conflict, section yang pertama. Yang pertama, kita membahas tentang the dimensions of ethnopolitical conflict constellations. Jadi pada section kali ini itu membahas tentang perkiraan paling mudah dalam membandingkan jumlah kelompok etnis yang berada di dalam nation state dengan konflik potensial etnopolitik. Jadi sesuai dengan gagasan oleh European yang menyatakan bahwa dalam membangun negara sebisa mungkin jauh-jauh dari yang namanya base etnonasional yang bersifat homogen. Nah, dapat proyek yang dilakukan oleh University of Maryland yang bernama Minorities at Risk yang merupakan sebuah pendekatan dari masalah mengenai negara multi etnis yang kebanyakan masih being formed by their own constitution kayak gitu. Sedangkan faktanya bahwa single nation itu mereka udah berhasil dan sudah sukses untuk mengatasi dan membenahi hubungan antar kelompok etnis dengan cara-cara yang damai seperti itu. Jadi menurut pendekatan ini masuk akal jika memperkirakan potensi terjadinya konflik etnopolitik dengan melihat dari konflik kekerasan yang pernah terjadi pada sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua seperti itu. Lalu dalam melakukan upaya ini pendekatan ini tuh mengesampingkan konsep primordialisme dan mereka itu menurut mereka hal yang menentukan pembentukan etnis itu menurut mereka bukan dari sejarah, mitos, kepercayaan agama, tetapi dari dua faktor yang mendorong, yakni dari pengalaman diskriminasi negatif atau dari beberapa kasus itu ada yang positif, juga dari mobilisasi politik yang sengaja dilakukan demi mempertahankan kepentingan nyata atau supposed interest oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan dari kriteria ini itu pendekatan ini mendapatkan dan mengidentifikasi 233 kelompok dalam rentang waktu 1945 hingga 1989. Lalu kita masuk ke section yang kedua. Section yang kedua yaitu 5 aspects of the dynamics of ethnopolitical conflict. Jadi menurut Frederick Glass itu ada 5 ciri diagnosis konflik. Yang pertama ada the parties to the conflict, terus ada the relations between the parties, terus ada the matters in dispute. Masuk ke aspek yang pertama. Aspek yang pertama yaitu the parties to the conflict, how political influence and collective experience foster the notion of a common destiny. Jadi menurut Donald L. Horowitz itu dia menyatakan kalau misalnya banyak kesalahpahaman mengenai konsep etnis yang dapat dihilangkan dengan menghilangkan anggapan adanya esensi etnis. Jadi kalau kita menggunakan definisi umum kelompok etnis itu kita bisa mengenali kelompok etnis dengan 6 elemen. Yang pertama, a shared name atau kesamaan marga. Yang kedua ada mitos tentang asal muasal. Yang ketiga ada a shared history. Yang keempat ada a shared culture. Terus yang keempat ada kelima hubungan dengan wilayah tertentu, dan yang keenam ada kesadaran komunitas. Nah, pembentukan ciri-ciri ini itu biasanya terjadi ketika ada pertukaran konfliktual dengan kelompok lain, dan batas-batas juga komposisi dari kelompok-kelompok ini sewaktu-waktu bisa berubah begitu saja. Dan ada efek utama dari invention of nation yang belakangan ini sering terjadi, di mana mereka akan menempatkan kelompok etnis ini sebagai negara dengan memberikan tekanan besar terhadap kelompok etnis tersebut. Lalu kita masuk ke aspek yang kedua tentang the relations between the parties to the conflict, the asymmetry between the actors and the asymmetry between the dynamism of the realm of societies and the static nature of the realm of states. Jadi menurut Dieter Sanghas ini mengusulkan tiga perbedaan konstelasi konflik etnopolitik. Yang pertama ada konflik yang berkaitan dengan aset, yang kedua konflik yang berkaitan dengan penolakan perendaman oleh
foreigners. Yang ketiga ada konflik yang berkaitan dengan resistensi terhadap asimilasi. Jadi biasanya konflik etnopolitik itu terjadi karena adanya keasimetrisan atau ketidaksesuaian yang menimbulkan konflik itu muncul. Biasanya itu karena ada pihak yang mengatasnamakan negara demi kepentingan pribadi yang memicu konflik sosial, dan hal ini, ketidaksimetrisan ini menjadi sebuah tantangan bagi mereka dalam menentukan upaya penyelesaian yang damai di atas ketidaksimetrisan tersebut. Lalu kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu the matters in dispute dan identitas dan kepentingan. Yang seperti yang kita ketahui, kalau misalnya pengakuan hak-hak khusus ini merupakan tuntutan umum dan hal umum yang sering kita dengar, di mana kelompok etnis itu sering menuntut hal ini demi untuk tidak mengalami diskriminasi oleh kelompok lain. Nah, pengakuan hak khusus ini ada yang diakui oleh pemerintah, tetapi ada juga yang tidak diakui oleh pemerintah. Terus juga ciri khas dari konflik etnopolitik ini biasanya dia itu memperdebatkan tentang kebenaran sejarah, kayak misalnya siapa yang melakukan siapa yang melakukan apa terhadap siapa, terus siapa yang sampai duluan ke sini, terus siapa yang mengawali semua konflik ini, seperti itu. Jadi misalnya ada pihak yang dapat meyakinkan pihak lawan dalam perselisihan maupun pihak lainnya, maka diyakini bahwa konflik tersebut dapat diselesaikan secara damai, seperti itu. Juga dalam aspek ini tuh kelompok etnis, kelompok etnis itu biasanya meminta dan menuntut pemenuhan basic humanist. Terus yang kita masuk ke aspek keempat, yaitu the dynamics of escalation, the consequences of personalization, simplification, threat, and violence. Jadi biasanya konflik etnopolitik itu tuh berlangsung sangat lama dan berkembang sangat lama, bisa sampai berdekade bahkan sampai berabad-abad. Nah, jika hal ini terjadi berarti konflik ini tuh being staged, katanya bilang gitu. Dari babnya bilang kayak gitu. Nah, secara sadar atau tidak sadar konflik ini dibentuk, tetapi dalam hal lain, hal ini merupakan hasil dari pola yang telah ditentukan seperti shifts of population, rezim pemerintahan, perbedaan pandangan budaya, terus ketidakadilan sosial dan sebagainya. Hal yang melibatkan berbagai faktor ini menjadi salah satu faktor mengapa pertanyaan tentang tiap-tiap bagian konflik ini sering sulit untuk dijawab. Dan Friedrich Glass ini menyarankan agar aktor yang terlibat dalam konflik sosial harus mengambil langkah sadar untuk mencegah adanya intensifikasi konflik. Lalu kita masuk ke aspek yang terakhir, aspek yang kelima, yaitu tentang the parties' attitudes to conflict between polarization and transformation. Jadi aspek yang terakhir ini sama pentingnya, yang berisi mengenai metode penyelesaian konflik, yakni berupa sikap yang ditujukan kepada pihak yang dianggap berselisihan. Jadi seperti yang udah dijelaskan sebelum-sebelumnya, kalau misalnya etnopolitik ini konfliknya itu sering muncul karena adanya asimetris kan. Nah, jadi bisa aja gara-gara satu pihak ini menganggap kalau ini nih konflik perubahan sistem, tapi pihak satunya cuma nganggap itu cuma adaptasi doang, katanya bilang kayak gitu. Nah, jadi juga kebanyakan konflik etnopolitik ini itu melibatkan berbagai aktor dan faktor sosial yang kompleks, sehingga kekompleksitasan ini semakin tersebar struktur kekuasaannya, maka akan semakin diperselisihkan tergantung sejauh mana sikap dalam konflik yang terpolarisasi bergantung pada tingkat eskalasi. Jadi, adapun kesimpulan yang saya dapatkan, yakni dalam pembentukan kelompok etnis menurut pendekatan minorities at risk yang dilakukan oleh Maryland University itu ada dua, ya kan? Yang pertama dari pengalaman diskriminasi negatif maupun positif, terus juga dari mobilisasi politik yang sengaja dilakukan demi mempertahankan kepentingan orang-orang tertentu. Tapi kalau dilihat dari
definisi umum kelompok etnis itu ada 6 elemen. Yang pertama, a shared name, terus yang kedua mitos tentang asal muasal, a shared history, a shared culture, hubungan dengan wilayah tertentu, sama kesadaran komunitas. Dan kesimpulan yang terakhir yakni tentang penyebab etnopolitik yang sudah saya ulang-ulang dari tadi, yakni keadaan asimetris, ketidaksesuaian yang menyebabkan timbulnya konflik. Itu dapat diselesaikan dengan meyakini pihak berlawanan agar kita bisa menyelesaikan konflik secara damai. Sekian dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum